Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, kembali hadir pada Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Rabu 30 Agustus 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir menyebabkan terendamnya ratusan rumah warga di Komplek Perumahan Yuki, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang kemarin sore. Banjir yang disebabkan hujan deras ini mencapai ketinggian 1 meter dan merendam 600 rumah warga di Perumahan Yuki. Meski tidak ada korban jiwa, namun ketinggian air menyebabkan aktivitas warga nyaris lumpuh. Hujan mulai merendam pemukiman warga mulai Senin lalu, hingga saat ini ketinggian air belum juga surut. Debit air terus naik setelah curah hujan kembali terjadi malam tadi. Saat ini genangan air masih tinggi, hanya tergenang sekitar di badan jalan dan halaman rumah warga. Curah hujan yang cukup deras terjadi lagi hingga dini hari menyebabkan drainase tidak mampu lagi menahan luapan air hujan. Ketinggian air yang terus bertambah menyebabkan mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Kepala Desa Hamparan Perak Muhammad Helmi mengharapkan anggota DPRD Dapil Deli Serdang dan Bupati agar memperhatikan kondisi warga yang terdampak banjir. Banjir yang terparah terjadi di kawasan perumahan Yuki dengan ketinggian 30 hingga 60 cm menyebabkan pelumpuhan aktivitas warga yang tinggal di perumahan tersebut. Sudah hampir seminggu, ya. Sekarang inilah hasil apanya di TKP langsung, ya. Belum surut, dalam arti masih banyak di upaya kita untuk mengapakan air. Penyebabnya sementara ini belum tahu pasti. Yang jelasnya itu pendangkalan parit seawak, ya, pendangkalan parit seawak yang sudah begitu lama. Kita mengharapkan respon dari Kabupaten Deli Serdang dan kita upaya sudah memasukkan permohonan tersebut melalui anggota dewan. Sebagian warga yang menghuni Blok 16 Perumahan Yuki sudah mengungsi ke tempat lain, sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan perabotan rumah tangga. Penyebab banjir ini dipicu tidak berfungsi karena drainase dan lokasi perumahan tersebut merupakan kawasan dataran rendah. Sementara itu pemirsa, hujan deras mengguyur sebagian wilayah Kepulauan Nias, menyebabkan beberapa rumah warga mulai tergenang banjir dan merusak peralatan rumah tangga. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Binaka Gunung Sitoli, kondisi cuaca selama 3 hari ke depan di wilayah Pulau Nias cenderung berpotensi hujan ringan hingga deras dengan kecepatan udara 30 km per jam. Hujan deras terjadi pada Selasa sore dengan durasi mencapai 2 jam lebih. Kondisi tersebut sempat melumpuhkan aktivitas lalu lintas dan kegiatan ekonomi masyarakat karena sejumlah rumah warga digenangi banjir dengan ketinggian 5 hingga 20 cm. Kondisi itu juga diperparah akibat tidak adanya drainase dan gorong-gorong pada badan jalan umum yang melintasi hunian warga, seperti halnya di Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara. Sejumlah peralatan rumah tangga termasuk pakaian anak sekolah. Salah seorang warga, Alberson Lauli, mengharapkan perbaikan jalan dan juga pembangunan saluran air berupa drainase pada beberapa titik jalan. Dengan adanya drainase, jika hujan turun, air tidak langsung menggenangi rumah warga. Kerusakan yang timbul ya inilah bang, perkembangan air, semua barang yang ada di bawah habis pada basah. Jadi belum ada penanganannya bang, yang di depan itu? Belum ada bang, 5 menit udah hujan, udah banjir lah, udah naik ke rumah air kayak gini. Bang, apa harapannya anda sama pemerintah? Harapan dari pemerintah ya supaya gorong-gorong di depan rumah ini, yang selereng di depan ini supaya segera diperbaiki dan juga yang diharapkan supaya gorong-gorong tersebut dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.
Pemirsa, rumah toko yang dijadikan bengkel dan menjual bahan bakar minyak eceran di Medan Marelan ludes terbakar kemarin. Akibat kejadian ini, istri pemilik rumah tewas di tempat setelah terjebak di dalam kamar karena kehabisan oksigen. Kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dan api yang masih menyala nyaris merambat ke bangunan lainnya yang berada di kawasan Jalan Pasar 1 Rel Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan. Api pertama kali terlihat di bagian tengah bangunan ruko yang dijadikan bengkel dan menjual bahan bakar minyak eceran. Penyebab api yang semakin membesar dan sempat membuat panik warga dan membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran Pemkot Medan diturunkan. Untuk menjinakkan api dan mengevakuasi seorang wanita bernama Evi Juliani yang merupakan istri pemilik rumah tewas di tempat. Setelah terjebak di dalam kamar karena kehabisan oksigen, kemudian Camat Medan Marelan Ansari Hasibuan mengatakan akibat kebakaran ini istri pemilik rumah ditemukan tewas di dalam kamar ruko yang dijadikan tempat usaha bengkel dan menjual bahan bakar minyak eceran. Dan ada korban jiwa yang bernama Evi Juliani, umur 27 tahun. Jadi kurang lebih perkiraan kerugian sekitar 300 juta kerugiannya, kurang lebih 300 juta. Mungkin penyebab kebakarannya masih dalam penyelidikan kita belum tahu apa penyebab dari kebakaran. Saat ini Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab kebakaran. Diduga api berasal dari tungku api saat menempel ban dalam bekas yang menyambar ke botol berisi bahan bakar minyak eceran. Informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga Desa Payaprupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat menggelar aksi demo dengan memblokir jalan rusak dan berdebu kemarin siang. Demo ratusan warga ini sempat ricuh karena warga tidak mau membubarkan diri dan membuka blokir jalan. Aksi demo masyarakat di ruas jalan provinsi tersebut disebabkan akibat truk yang lalu lalang mengangkut material jalan tol, pertambangan, mineral galian C, dan truk pengangkut tandan buah sawit yang menyebabkan rusaknya jalan massa yang terdiri dari kaum ibu dan bapak berunjuk rasa mengungkapkan kecewaannya. Karena jalan provinsi yang dikelola pemerintah Sumatera Utara rusak akibat dilindas truk yang over tonnage dan mengakibatkan masyarakat kerap menghirup debu, bahkan mengganggu aktivitas jualan warga sekitar. Aksi demo yang dimulai pukul 9 hingga pukul 1 siang ini sempat dimediasi oleh pihak desa, kecamatan, bahkan pihak kepolisian. Namun pendemo enggan membubarkan diri dan membuka blokir jalan. Sebelum perwakilan DPRD dan Ketua DPRD Langkat datang ke lokasi tersebut, sudah hampir 5 tahun terakhir, masyarakat desa Besilam dan warga Dusun 1 Desa Payaprupuk, Kecamatan Tanjung Pura resah. Dalam orasinya, pendemo meminta agar pemerintahan terkait melihat kondisi jalan yang sudah hancur dan segera memperbaikinya. Salah seorang masyarakat, Ade Septian, mengatakan sudah 5 tahun akses jalan Tanjung Pura Besilam rusak yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat. Ini kan sudah 5 tahun, berjalan 5 tahun ini. Jalan rusak, akses jalan menuju Besilam juga rusak. Yang kami hadapi itu abu. Ya, kalau ketika hujan kami dihadapi dengan lumpur, ketika panas kami dihadapi dengan abu. Jadi dampaknya itu tidak hanya sekedar masalah kesehatan dan berdampak juga pada ekonomi masyarakat sekitar. Harapan kami itu sebenarnya, Bang, tidak banyak yang kami minta. Kami minta reaksi dari pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat daerah, dan pihak-pihak terkait yang melalui jalan lintas ini, Bang. Karena prioritasnya yang melewati ini itu truk-truk bermuatan sawit, batu dari pihak jalan tol. Aksi demo tersebut bubar setelah anggota DPRD dan beberapa wakil ketua DPR Langkat menemui masyarakat dan membuat kesepakatan di kantor desa Payaprupuk. Pemirsa, kedua kelompok pelajar terlibat aksi tawuran dengan saling lempar batu dan balok kayu di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan.
Warga dan pengendara yang melihat aksi tersebut berlarian menyelamatkan diri agar terhindar dari lemparan batu. Aksi tawuran antara kedua kelompok pelajar yang terjadi di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan terlihat masih mengenakan seragam sekolah masing-masing. Saling serang dengan melempar batu dan balok kayu, bahkan dalam video terlihat salah satu sepeda motor yang diduga milik salah seorang pelajar menjadi bulan-bulanan kelompok pelajar lainnya, dihancurkan menggunakan balok kayu. Salah seorang warga dan juga saksi mata, Edison Hutahean, mengatakan aksi ini berawal kelompok pelajar dari arah Amplas melewati kawasan Jalan Sisingamangaraja dan menyerang salah satu sekolah swasta yang berada di lokasi tersebut dengan melempar batu. Tidak terima di sekolahnya diserang dan membalas penyerangan tersebut, aksi saling serang terhindarkan sehingga membuat resah pengendara dan warga sekitar lokasi kejadian. Yang SMA 5, SMA 14 yang luka-luka. Luka apa tuh, Pak? Bagian kepala ini Kenapa dia? kena lemparan lah. Lemparan, Pak. Emang nggak tahu kenapa mereka nyerangnya? Ya nggak tahu lah bang, tiba-tiba orang tuh nyerang dari sekolah area. Udah sering, Bang, tawuran di sini? Oh sering kali lah. Warga berharap kepolisian bertindak tegas dan melakukan patroli sehingga aksi tawuran antar pelajar yang kerap terjadi di lokasi dapat berkurang. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyerukan generasi muda milenial agar aktif berpolitik dan juga turut andil dalam setiap pergerakan politik sebagai tolak ukur berpartisipasi pada setiap kebijakan di tengah masyarakat. Di hadapan ribuan warga Belawan, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution pada acara bertajuk Rembuk Kemerdekaan di Gedung Serbaguna Pemprov Su menyerukan pentingnya kepedulian kaum generasi muda milenial terhadap politik. Menantu Presiden Joko Widodo ini menyoroti sikap anak muda milenial yang cenderung apatis terhadap pergerakan politik. Paradigma terhadap politik dianggap tidak menarik bagi anak muda. Paradigma ini harus segera dirubah agar peran serta generasi milenial dapat berperan lebih luas lagi. Seruan yang disampaikan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution di hadapan ribuan warga dan relawannya ini disambut antusias. Bobi menyebutkan dengan peran aktifnya generasi muda dalam berpolitik dapat memberikan warna baru serta memunculkan kebijakan yang kreatif dan dapat menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Yang ada di Kota Medan, di Sumatera Utara tentunya untuk belajar ini pertama sekali poinnya adalah tidak boleh malu, tidak boleh minder. Dan yang berikutnya untuk belajar politik yang paling utama ini harus tahu manfaat dari politik. Tidak hanya di hadapan ribuan relawan, Presiden Joko Widodo yang hadir pada kegiatan tersebut juga merespon konsep pemikiran terkait politik kaum muda yang disampaikan Bobi. Oleh karena itu, dorongan terhadap anak muda yang ikut andil pada setiap kegiatan politik saat ini mengalami tren positif di kalangan masyarakat luas. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, masjid tidak hanya merupakan tempat ibadah umat muslim dalam meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga dapat dijadikan untuk menangkal perpecahan umat menghadapi pesta demokrasi terwujudnya pemilu aman dan damai. Keberadaan masjid sebagai rumah Allah dapat juga dijadikan sebagai tempat berbagai kegiatan di tengah masyarakat untuk memakmurkan masjid. Salah satu di antaranya adalah zikir dan tablik akbar Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Masjid Besitang, Kabupaten Langkat kemarin, yang dihadiri ratusan jamaah umat muslim. Zikir dipimpin oleh Kiai Muhammad Zulfi Azwan dan tablik akbar disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Garudi yang mengambil tema memakmurkan dan dimakmurkan masjid.
Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Irhamuddin Siregar mengatakan, berzikir di masjid dapat membentuk diri dan bermunajat kepada Allah untuk persatuan dan kesatuan umat, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi rakyat. Menghadapi pemilu 2024 untuk bersama melibatkan jamaah masjid dan unsur masyarakat lainnya, bergandengan tangan dan terwujudnya pesta demokrasi yang damai dan sukses demi kemajuan bangsa. Mari semua masyarakat, khususnya masyarakat jamaah masjid, pengajian, ayo kita saling bergandeng tangan, menyatukan visi misi kita untuk mendamaikan seluruh umat, mendamaikan seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda. Ayo kita melalui masjid, peran masjid di sini adalah menyatukan semua pemikiran kepada arah yang lebih baik, kepada arah yang memang terkontrol dengan baik, sehingga kita semua damai bersatu di dalam masjid. Karena masjid adalah tempat kita untuk melakukan ibadah, melakukan silaturahim, melakukan pengajian-pengajian yang tidak menyinggung, yang tidak membuat provokasi. Dengan memakmurkan masjid dalam kehidupan sehari-hari, terbentuknya insan yang bertakwa dan pemersatu umat sehingga mampu melaksanakan demokrasi pemilu damai berjalan dengan sukses. Pemirsa, hingga hari terakhir jadwal pengaduan atau laporan masyarakat terkait Bacalek, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pematang Siantar hanya menerima 1 laporan dari masyarakat. KPUD Pematang Siantar menerima 1 pengaduan atau laporan masyarakat terkait adanya salah satu bacalek untuk DPRD Pematang Siantar yang namanya masuk dalam daftar calon sementara DCS. Namun bacalek tersebut merupakan mantan narapidana dan pernah menjalani hukuman penjara. Komisioner KPU Kota Pematang Siantar, Gina Ruth Ginting mengatakan dari pengaduan atau laporan masyarakat tersebut, bacalek tersebut KPU telah melakukan pemeriksaan berkas bacalek dengan hasil memenuhi syarat. Bacalek tersebut pernah menjalani hukuman penjara namun masih di bawah 5 tahun. Sementara selain menunggu pengaduan atau laporan masyarakat hingga batas waktu yang ditentukan, KPU Pematang Siantar saat ini juga melakukan proses pendataan daftar pemilih tambahan yang pindah memilih di setiap kelurahan untuk menghindari pemilih ganda pada pemilu 2024. Untuk tanggapan masyarakat masih hanya satu laporan masuk tanggapan masyarakatnya. Untuk anggota Dewan DPRD Kota Pematang Siantar. Kendala saat ini alhamdulillah lancar-lancar aja. Dan kita masih nunggu prosesnya. Habis ini nanti kita masuk pencermatan DCT. Kita juga lagi proses untuk daftar pemilih tambahan yang pindah memilih di kelurahan sama di kecamatan sekarang. Selain melakukan tahapan pendataan pemilih tambahan, KPU Kota Pematang Siantar juga rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pelajar yang terdaftar sebagai pemilih pemula pada pemilu 2024 mendatang. Sementara itu pemirsa, guna mengantisipasi peredaran informasi hoaks sekaligus menciptakan pesta demokrasi damai dan berkualitas pada pemilu 2024 mendatang, Dewan Pers menggelar workshop kepada wartawan di Medan. Memasuki tahapan pemilu saat ini dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penjaringan peserta, kampanye hingga pencoblosan. Wartawan bertugas menyampaikan informasi kepada publik, memberi peranan penting dalam mengawal pemilu yang aman, jurdil dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dewan Pers melakukan workshop peliputan pemilu 2024 terhadap sejumlah organisasi pers dan sejumlah pemret media cetak, online maupun elektronik se-Sumatera Utara. Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro saat menghadiri sekaligus membuka workshop mengatakan wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus mengawal dan menjaga demokrasi dalam penyebaran informasi dan edukasi.
Dalam memberikan informasi kepemiluan kepada publik, wartawan harus mematuhi aturan undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Informasi pemilihan umum yang disebarkan wartawan melalui medianya masing-masing diterima masyarakat diharapkan terwujudnya pemimpin yang akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu juga wartawan dapat mewakili publik dalam pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi, membantu KPU dan Bawaslu. Sebagai narasumber dalam workshop wartawan kawal pemilu, dihadiri Ketua KPU Sumut Herdensi, Komisioner Bawaslu Sumut Saud Boang Manalu, serta Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro. Pemirsa, untuk mengoptimalkan hak suara masyarakat pada pemilu 2024 mendatang, KPU Kota Medan membuka posko layanan pindah memilih. Posko layanan pindah memilih pemilu 2024 telah dibuka KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan Medan kemarin. Posko layanan pindah memilih ini berfungsi untuk mendekatkan lokasi pengurusan formulir A5 bagi masyarakat yang ingin pindah memilih pada saat hari pungutan suara pada pemilu 2024 mendatang. Layanan ini dibuka sejak 22 Juni 2023 hingga 7 Februari 2024 di berbagai lokasi. Panitia pemungutan suara di kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan akan memilih titik strategis seperti kampus, rumah kos, pabrik, perusahaan, dan rumah sakit. Adapun yang menjadi persyaratan pindah memilih yakni sudah terdaftar pada pemilih tetap, memiliki KTP elektronik dan kartu keluarga serta dokumen lainnya. Komisioner KPU Kota Medan Nana Miranti mengatakan setiap warga yang akan pindah memilih diwajibkan membawa surat keterangan kerja atau surat tugas perkuliahan dan lainnya. Pengurusannya sendiri untuk surat pindah memilih ini bisa diurus di KPU Kabupaten Kota, PPK di Kecamatan atau PPS di Kelurahan asal pemilih yang bersangkutan, atau di KPU Kabupaten Kota, PPS di Kecamatan, di Kelurahan atau PPK di Kecamatan tujuan gitu. Jadi bisa di dua tempat, tergantung kesempatan waktu bagi pemilih yang bersangkutan seperti itu. Saat ini sebanyak 1.853.458 orang tercatat sebagai daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di KPU Kota Medan. Pemirsa, Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan workshop tentang membangun kepemimpinan bagi para ketua unit kerja di lingkungan Dharma Wanita Provinsi. Tujuan workshop ini seluruh anggota organisasi Dharma Wanita Persatuan Provinsi menjadi lebih kompak dan juga solid. Workshop dengan tema membangun kepemimpinan bagi para ketua unit kerja di lingkungan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di Medan kemarin. Dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara Dian Arif Trinugroho dan sejumlah pengurus Dharma Wanita Persatuan dan Ketua Dharma Wanita Instansi Vertikal. Workshop ini menghadirkan narasumber ahli psikolog Herlina Sri Hastuti. Pada pemaparannya, Herlina menjelaskan 5 kepribadian paling utama bagi seseorang. Setiap orang memiliki beberapa bagian masing-masing. Dijelaskan setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin, karena setiap orang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Minimal dalam rumah tangga, seorang ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Hal ini tergantung keinginan, kemauan untuk berusaha, dan terus belajar tidak terkecuali di organisasi Dharma Wanita kepemimpinan diperlukan, sehingga dapat mendorong membangun kemampuan dari setiap anggota yang dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk bisa menjadi pemimpin, kita harus paham dulu siapa kita, siapa teman-teman kita, siapa anggota-anggota kita, sehingga bisa membuat unit itu menjadi kompak dan sulit. Ini ya Pak, kan kalau konsep pemimpin itu kan nggak ada saklek ya, kan harus melihat bagaimana unit per unit, bagaimana anggotanya untuk bisa menyesuaikan bagaimana situasi dengan unit yang ada. Ya, jadi mendorong, pemimpin harus bisa mendorong anggota untuk bisa aktif, ya, untuk bisa memberikan ide-ide, itu yang paling tepat.
Herlina menjelaskan apapun yang dipelajari baik dalam bentuk pelatihan sekolah sebagai pengetahuan yang diperoleh hanya bertahan selama 90 hari. Jika pengetahuan tersebut tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan tersebut akan hilang. Herlina berharap pengetahuan tentang kepemimpinan ini dapat diterapkan di lingkungan organisasi maupun di lingkungan keluarga. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari, Kamis 31 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Christine Afrin Matondang kembali hadir untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk hari Kamis 31 Agustus 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca diprediksi berawan dan berpotensi hujan ringan yaitu di wilayah Kepulauan Nias, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapsel, dan Madinah. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprediksi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Binjai, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Samosir, Toba, Padang Lawas, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kondisi ini masih terus bertahan hingga malam hari dengan potensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat terjadi di wilayah Simalungun, Dairi, Samosir, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca diprediksi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kepulauan Nias, Humbahas, Tapanuli Tengah, Taput, Tapsel, Toba, Padang Lawas Utara, Madinah, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Suhu udara akan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban 65 sampai 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Adapun titik panas per tanggal 29 Agustus 2023 tidak terpantau adanya aktivitas titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat, kami tetap memberikan himbauan akan adanya waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah pegunungan, lereng timur, pantai barat hingga lereng barat Sumatera Utara yang berpotensi dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, kiranya informasi ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu kembali. Pemirsa, Sekolah Luar Biasa atau SLB adalah sebuah lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kekhususannya. Pendidikan SLB menganut sistem segregasi, yaitu pemisahan anak berkebutuhan khusus dari anak-anak umumnya dalam memperoleh layanan pendidikan. Penekanan keterampilan hidup kepada anak berkebutuhan khusus sebagai bekal agar menjadi anak mandiri. Keterampilan vokasional adalah program unggulan di SLB yang berfokus kepada pembekalan keterampilan bagi peserta didik agar memiliki jiwa wirausaha sehingga mereka mampu hidup mandiri di tengah masyarakat. Sekolah luar biasa di Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara terdapat jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Penyelenggaraan pendidikan di SLB Aikanopan diintegrasikan antara jenis kelainan seperti anak autis, tunagrahita dengan kemampuan intelektual yang berada di bawah rata-rata orang normal pada umumnya, tunadaksa dengan kondisi anggota tubuh tidak sempurna, dan tunarungu tidak ada kemampuan mendengar, serta tunanetra yang mengalami gangguan penglihatan. Tenaga pengajar yang terdapat di sekolah luar biasa ini wajib memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, secara berkelanjutan setiap tenaga pendidik memperoleh pelatihan agar mampu menyampaikan materi ajar sesuai dengan kapasitas siswa SLB.
Salah seorang tenaga pengajar, Anggrieni Novi Dayantini, mengaku menjadi tenaga pendidik pada SLB memerlukan keahlian khusus dan membutuhkan kesabaran yang mendalam karena pada umumnya anak-anak yang menjadi siswa sangat memerlukan perhatian khusus. Setiap guru memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan setiap murid memperoleh pengetahuan agar menjadi anak yang kelak memiliki pengetahuan sebagai modal untuk hidup mandiri. Anggrieni menyebutkan di sekolah SLB siswa sangat memiliki kedekatan emosional sehingga perundungan atau bullying tidak pernah terjadi. Khusus untuk anak SMP dan SMA luar biasa, pendidikan keterampilan sangat ditingkatkan agar menempah jiwa mereka menjadi entrepreneur atau wirausaha. Saat ini keterampilan yang dipraktekkan bagi siswa mulai dari menjahit, membatik, hingga membuat batako. Meski terdapat sejumlah tantangan dalam memberikan pelajaran bagi setiap siswa, namun hal itu sudah dianggap menjadi rutinitas. Chelsea masuk TV, Kak bilang. Nonton nanti sampai Salah seorang orang tua siswa luar biasa, Rosmiati Siagian, mengaku hanya memiliki anak tunggal dengan kondisi berkebutuhan khusus. Ia sangat bersyukur bisa menyekolahkan anaknya di SLB dengan sistem pengajaran yang sangat baik. Setiap melihat kondisi anaknya yang membutuhkan perhatian khusus, ia memiliki keinginan anaknya kelak bisa menjadi pribadi mandiri. Sebagai orang tua siswa dan komite sekolah, ia melihat seluruh guru sangat memiliki keikhlasan dalam mendidik setiap anak SLB yang ada. Ia berharap agar seluruh orang tua anak yang berkebutuhan khusus tidak lagi memiliki rasa minder karena pemerintah juga sangat memperhatikan seluruh anak yang berkebutuhan khusus agar menjadi anak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Sejalan dengan visi dan misi sekolah luar biasa, yaitu memastikan seluruh anak bangsa yang berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan agar menjadi anak berkebutuhan khusus, berbudi, pekerti yang luhur, terampil dan mandiri melalui pembelajaran kreatif dan inovatif. Pemirsa, sirup cangkir, produk UMKM asal Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, kian dikenal oleh masyarakat luas. Pasalnya rasanya seperti buah asli dan bahan bakunya juga sudah sangat terkenal dari daerah Sumatera Utara. Sirup cangkir terdiri dari 4 varian rasa, yakni markisa, sirsak, martabe, dan jeruk kasturi. Diolah secara alami tanpa menggunakan bahan pengawet dan pewarna sehingga rasanya tetap original. Sirup cangkir yang diproduksi dengan cara manual ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas karena setiap pameran UMKM selalu mengikut sertakan sirup cangkir. Saat ini masyarakat juga sudah menjadikan sirup cangkir ini sebagai oleh-oleh khas asal Labuhan Batu Utara. Bahan baku pembuatan sirup cangkir ini sebagian didatangkan dari kabupaten lain di Sumatera Utara, namun sebagian besar juga terdapat di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kekasan dan keaslian serta aromanya yang sangat segar membuat para pembeli secara berulang-ulang memesan sirup cangkir yang saat ini sudah dijual secara online. Yang menjadikan sirup cangkir ini menjadi lebih terkenal karena keberadaan kiosnya yang persis di Jalan Besar Kota Aikanopan dengan menonjolkan warna markisa. Pemilik sirup cangkir, Chandra Kirana, mengaku mengolah aneka buah menjadi sirup yang dinamakan sirup cangkir karena yakin akan diminati oleh masyarakat luas. Sejak berdiri pada tahun 2017 lalu, permintaan akan sirup cangkir selalu mengalami peningkatan baik secara langsung maupun secara online. Meski ia hanya mampu beraktivitas di atas kursi roda, namun ide dan inovasinya akan mampu menjadikan sirup cangkir menjadi produk UMKM primadona dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Unggulan di Sumatera Utara karena sirup markisa sudah lama sekali dikenal sebagai produk unggulan dari Sumatera Utara. Makanya kami sirup cangkir Labura memproses ini menjadi sirup dengan kemasan yang baik yang supaya bisa dikirim ke
berbagai macam kota di luar Labura. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhan Batu Utara, Imam, mengaku sirup cangkir sudah dikenal masyarakat luas karena setiap pameran diikut-sertakan. Ia juga yakin kreativitas yang dimiliki pemiliknya akan mampu menjadikan sirup cangkir Labura semakin berkembang. Dikatakan keberhasilan pelaku UMKM menjadi tujuan Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk itu pendampingan dan juga pelatihan secara berkesinambungan akan terus dilakukan. Jadi untuk pemasaran bagi UMKM yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, kami sudah ada My Labura. Jadi UMKM yang ada di Labura mendaftar di kami dan kami sampaikan di My Labura untuk bisa dikembangkan di Dinas Perdagangan dan UMKM. Sirup cangkir dijual seharga Rp30.000 per botolnya dan saat ini terdapat kemasan kotak yang menarik di mana satu kotaknya 4 botol. Untuk menambah semarak stand UMKM sirup cangkir, berbagai panganan kerupuk dan produk UMKM asal Labuhan Batu Utara turut dipajangkan dan dijual di lokasi sirup cangkir. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi seputar lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dampak musim kemarau, warga di Kelurahan Kreme Tabak, Kota Lumbuk Linggau mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena air sumur milik warga saat ini sudah mengering. Karena air sumur yang mengering, warga terpaksa memanfaatkan aliran air sungai yang kotor untuk keperluan mandi dan mencuci. Sejumlah warga mandi dan mencuci pakaian di aliran Sungai Mesat yang terbilang dalam kondisi kotor dengan tumpukan sampah plastik yang berada di Kelurahan Ciremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Warga mengandalkan air sungai untuk keperluan sehari-hari, sedangkan untuk kebutuhan air minum dan memasak, warga harus membeli air seharga Rp5.000 per galonnya. Untuk menuju ke bantaran sungai, warga harus berjalan kaki sejauh ratusan meter menempuh jalan setapak berbukit. Kalau kami sini pokoknya meraku kalau musim hujan lah. Kalau musim hujan insya Allah ada airnya. Ada. Jadi tuh sementara kita mandi di sungai? Iya, di sungai. Ke sungai inilah jalannya. Di perabotan. Iya. Kalau untuk minum dari mana yuk? Ke Nah, makan. beli air galon. Galon. Beli ya? Iya. Oh. Berapa satu galon? Satu galon 5.000. Jadi pengen kita apa Bu harapan kita Bu dengan ini? Yo, pengennya banyak air kan. Warga setempat mengaku pasrah dengan kondisi kekeringan ini, namun mereka sangat berharap ada perhatian dan bantuan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, terutama bantuan air bersih. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, cuaca panas yang terjadi dalam 1 bulan terakhir membuat titik hotspot mengalami peningkatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Satgas Karhutbunlah Buba meningkatkan status siaga. Antisipasi terjadinya kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau Karhutbunla di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan personel tim gabungan Satgas Karhutbunla dan BPBD Muba. Personel terus melakukan patroli dan pemantauan di daerah rawan kebakaran. Dalam 1 bulan terakhir, jumlah titik hotspot terus bertambah. Bulan ini terdapat 81 titik yang berada di 4 kecamatan. Kepala BPBD Muba Patih Ridwan menjelaskan, upaya pemadaman terjadinya kebakaran telah dilakukan dan hingga saat ini api masih bisa dikendalikan bersama TNI Polri yang terus melakukan penanggulangan Karhutbunla. Karena memang perakiraan cuaca dari BMKG pada saat ini memang masanya lagi musim kemarau. Jadi mulai bulan Agustus sampai September. Jadi memang perkiraan awal akhir September ini sudah mulai terjadi penurunan lagi. Jadi puncak karhutla atau musim kemarau ini Agustus sampai September. Memang terjadi peningkatan saat ini dari awal Januari sampai Agustus itu sekitar
270 titik hotspot. Nah, bulan Agustus sendiri sudah 80, jadi ada peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Saat ini sudah melakukan upaya yaitu bersama-sama berada di posko BPBD yang kita bekerja bersama-sama melaksanakan drone check apabila ada informasi mengenai titik hotspot baik melalui aplikasi yang saat ini digunakan maupun dari patroli udara dari Satgas Patroli Udara. Kedepannya juga mempersiapkan kemungkinan prediksi dari BMKG, kami akan menyiapkan beberapa hal bersama-sama dengan stakeholder yang lainnya seperti kegiatan preemptif dan preventif yaitu meningkatkan himbauan-himbauan. Personel pos pantau Karhut Bunla terus waspada mengingat menurut prediksi BMKG, puncak cuaca panas akan terjadi hingga bulan September. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah mobil truk bermuatan minyak ilegal terbakar di Musi, Banyuangin. Penyebab kebakaran diduga akibat percikan api dari puntung rokok. Sementara pemilik truk masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Insiden terbakarnya truk bermuatan minyak ilegal tersebut terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi malam. Sebuah truk mendadak meledak dan terbakar hebat, membuat warga heboh menyaksikan kebakaran ini. Insiden ini terjadi tepat di sebelah gedung sekolah, Desa Bailangu Timur, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin. Saat itu truk dalam kondisi parkir di depan gerbang sekolah. Bak truk dimodifikasi seperti tangki bermuatan minyak ilegal, minyak olahan, minyak mentah, diduga minyak jenis bensin. Penyebab kebakaran diduga akibat percikan api dari putung rokok yang menyambar uap minyak, sehingga menimbulkan ledakan dan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api tidak merembet ke rumah warga ataupun gedung sekolah. Dari laporan warga tadi, pas ini apinya sudah besar. Jadi kami kedatang ke lokasi jam 8 jadi itu sudah besar semua apinya. Terus mengenai masalah mobil, ini kita masih belum tahu pasti. Karena dari yang dekatan rumah ini posisinya tidak ada berada di rumah. Berselang 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari keterangan sejumlah saksi juga dari pihak kepolisian, truk bernopol BG8310JC belum diketahui identitas pemiliknya dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Musi Banyuasin, TVRI Sumsel melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.